Ya, jadi saya semakin ngerti, oh ini toh yang Tuhan bilang bau harum. Tuhan sendiri kerjakan, istilahnya orang yang akreditasi ya. Teman-teman yang akreditasi dari badan akreditasinya juga orang-orang yang notabene orang-orang seberang, saudara. Teman kita sepupu, saudara. Jadi mulai dilihat speechless bagaimana yang kecil yang tidak dianggap oleh dunia ya, bukan sekolah formal, tapi ada sesuatu yang besar. Saudara, ini nggak bisa dianggap enteng. Saya langsung sujud kagum dan hormat akan Tuhan. Mungkin kita tidak bisa beritakan Injil secara frontal kepada mereka, tapi mereka tahu pasti ada sesuatu yang ilahi di sini. Amin. Dari mana dananya, dari mana, kenapa bisa seperti, kenapa begitu profesional, padahal gratis dan segala. Pastilah itu jadi perbincangan di antara mereka. Kadang saya auditor, saudara, saya tahu. Nah, saya bersyukur kita harus kagum dan hormat akan Tuhan. Amin. Karena kita rindu untuk semua platform yang ada. Bukan untuk kepentingan kita. Bukan untuk nama kita terkenal. Bukan untuk GKKD terkenal. Bukan sama sekali. Tapi untuk bau harum. Ya kan? Tuhan membawa ke jalan kemenangannya supaya bau harum itu boleh dirasakan oleh orang yang sudah diselamatkan maupun orang yang binasa. Saudara, itu akan terjadi. Dan saya percaya saudara, bau harum tidak berhenti sampai di sini. Kita tunggu kejutan-kejutan yang lain. Amin. Amin saudara. Kadang-kadang apa yang tidak pernah kita pikir ya, tidak terselami. Tuhan punya banyak cara untuk membuktikan bahwa Dia Tuhan. Amin. Bukan untuk membuktikan, Triusman itu hebat. Bukan. Membuktikan Ibu Linca hebat. Bukan sama sekali. Tapi untuk membuktikan Dia hebat. Amin. Memvalidasi. Ini milikku dan aku bekerja dan aku ada di situ. Dan itu yang membuat mereka bertanya-tanya. Biarlah mereka penuh dengan pertanyaan. Supaya dia datang kepada Tuhan. Amin. Baik ya, kita bersyukur untuk pekerjaan Tuhan di PKBM. Terus support mereka saudara. Saya tahu kesibukan Ibu Linca itu, waduh, makanya saya gak pernah tuntut dia datang di PD ini, di apa. Karena waduh, dia harus merangkap 3 sekolah saudara. Harusnya itu paket A ada kepala sekolah sendiri, paket B ada kepala sekolah sendiri, paket C. Tapi karena keterbatasan segala sesuatu, jadi dirangkap sama dia. Jadi kita support dia dan semua guru-guru yang ada di sana. Amin. Baik, kita kembali ke laptop saudara ya. Hari ini kita belajar tentang kita menang atas masalah dan pencobaan. Kita belajar kemarin kita menang atas apa? Sakit, penyakit. Ingat ya, gak boleh marah 5 menit, depresinya berapa? 6 jam. Saya mau tanya nih sama Bapak Ibu dalam kehidupan. Ini kan bicara kemenangan, ini bicara kehidupan sehari-hari, betul gak saudara? Bagaimana setelah firman Tuhan kemarin dibagikan, ada perubahan dalam hidup saudara? Mikir-mikir dulu ya, kalau mau marah ya. Ya saudara simpen dendam, simpen kepahitan, pasti imunnya mati, pasti sakit. Ya. Jadi pastikan ya detik demi detik, menit-menit buang itu sampah. Amin. Ya jangan tunggu Pak RT datang ya. Waduh itu penampungan sampah penuh. Jadi ditunda, jangan mau tunda, amin. Cepat buang. Karena imunmu mati, kau pasti sakit. Karena 90% adalah pikiran, 10% adalah makanan. Jadi saudara harus benar-benar menata pikiran kita supaya pikiran kita selaras dengan firman. Amin. Walaupun karena ketidakakuratan Tuhan sudah menanggung. Amin. Di kayu salib semua kelemahan dan sakit penyakit kita. Baik, sekarang kita menang atas masalah dan pencobaan. Ini sering banget saudara dikhotbahin. Ya, saya sampai datang sama Tuhan, aduh gaya apa lagi Tuhan. Saya harus khotbah tentang masalah ini. Tapi saya berdoa supaya Tuhan sendiri yang mewahyukan. Amin. Mari kita baca 1 Korintus 10 ayat yang ke-13.
1 Korintus 10 ayat yang ke-13. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar. Sehingga kamu dapat, ini ayat hafalan yang selalu kita hafal saudara. Firman Tuhan katakan bahwa pencobaan, karena kita ini topiknya adalah menang atas masalah dan pencobaan. Pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa. Coba ulang, biasa. Bilang dong sama teman kanan kiri, biasa. Masalahmu biasa, pencobaanmu biasa. Saudara, ini harus kita bangun di mindset, saudara, di akal kita. Ya, kita harus bangun di pikiran kita. Kita sudah belajar kemarin bahwa takdir kita itu adalah lebih dari pemenang. Kita sudah belajar kemarin bahwa kuasa yang bekerja atas hidup kita ini top markotop, betul nggak? Ya, jadi kuasa kebangkitan, nggak ada kuasa yang melebihi itu, saudara. Artinya Tuhan mau pastikan bahwa kuasa yang bekerja atas hidupmu itu sanggup menyelesaikan semua persoalanmu selama kau hidup di dunia. Dipastikan. Amin. Amin. Even ya kita mau lihat pencobaan ini bukan dari Tuhan ya. Pencobaan ini nanti kita belajar. Itu karena ketidakakuratan kita. Tapi even walaupun kau tidak akurat, tapi percayalah kuasa yang bekerja atas hidupmu sanggup menyelesaikan. Makanya kata tuh firman Tuhan ini biasa. Amin. Karena ada banyak anak Tuhan masih punya mindset bahwa masalahnya tidak biasa. Kalau yang ini hujan, waduh luar biasa banget mbak. Kalau yang ini ampun, suami saya mau ceraikan saya. Apapun walaupun itu di ujung tanduk sekalipun biasa. Betul? Amin. Waduh rumah saya sudah mau saya mau diusir dan sekali. Even itu just tinggal sehari, tinggal 10 menit, tinggal 15 menit. Sesuatu yang besar terjadi hidupmu, kamu, saudara dan saya harus berpikir bahwa itu biasa. Amin. Saudara harus sadar bahwa saudara punya kuasa yang lebih besar. Amin. Karena apa saudara? Inilah ketika kita punya masalah, kita pencobaan, ini titik celah iblis masuk. Dia gak pernah bisa masuk dalam hidupmu tanpa masalah. Tanpa pencobaan, betul gak saudara? Tapi ketika saudara punya masalah, ketika saudara ada dalam pencobaan, itu kayak pintu masuk iblis masuk atas hidupmu. Maka itu kita harus benar-benar tahu musuh kita, betul? Dia akan katakan bahwa masalah kita, pencobaan kita super duper luar biasa. Saya pernah kasih tahu satu ketika saya Mbak Firman di Bandung Barat. Tiba-tiba saya mau pulang sama Ibu Maya dikejar sama seorang suami istri. Ibu. Saya bingung kan, itu ada tempat main-main anak kan, itu dekat Jogja makan-makan itu. Ibu sini dulu, ada apa? Saya bilang gitu. Saya gini, dia bilang anaknya mohon maaf. Autis gini. Saya udah gak bisa bayar BPJS. Suami saya di PHK. Saya sudah tidak lagi bisa bekerja. Saudara masalah itu ruwet banget gitu ya. Nah sekarang saya harus pergi ke psikiater untuk autis itu harus ratusan ribu. Saya gak tahu harus bagaimana. Ibu seringkali saya mau ingin bunuh diri. Saya udah mau pulang saudara. Saya bilang ibu jemaat di mana ikut home mana. Suaminya ada di situ. Dan nangis. Saya bilang, ibu-ibu punya Tuhan. Dan di dalam Tuhan ada pengharapan. Jangan mau ditipu. Mungkin masalahnya besar.
besar seperti ini. Tapi ibu punya Tuhan yang besar. Saudara, saya harus khotbahin suami istri. Anaknya di situ diambil. Mari kita berdoa situ, saudara. Ada banyak anak-anak Tuhan hari-hari ini pada titik di mana mengalami sepertinya luar biasa, betul nggak? Sepertinya tembok besar, Goliat yang besar, nggak mungkin lagi aku bisa selesaikan. Ingat, kita harus tahu bahwa kita ditakdirkan. Amin. Ketika kau kembali mengerti, keyakinanmu itu yang membuat intervensi Tuhan terjadi. Iblis ingin bahwa Tuhan tidak bisa diandalkan. Saudara, iblis akan menggiring kau bahwa Tuhan tidak punya kuasa untuk menyelesaikan masalahmu. Tapi hari ini kita mau belajar, amin, bahwa kuasa yang bekerja atas hidup kita super duper, saudara, top markot top. Saudara bangga itu. Kenapa? Karena saudara bersama Kristus, dimiliki oleh Kristus. Artinya saudara gak pernah ditinggalkan sedetik pun. Artinya kita mengalami masalah pencobaan sebesar apapun, dia ada bersamamu. Sama ketika perahu ada para muridnya dan dia tertidur, ada badai sedemikian besar. Saya percaya bahwa itu badai tidak pernah bisa menghanyutkan, menenggelamkan perahu itu. Kenapa? Karena Yesus ada di situ. Amin. Kita harus sadar seberapapun badai yang luar biasa atas hidup kita, sebesar apapun, percayalah Tuhan bersamamu. Engkau miliknya, engkau dimiliki dia, tidak pernah engkau ditinggalkan. Harus sadar itu, amin. Badai pasti berlalu, amin. Amin, saudara. Ya. Saya mau katakan, kenapa kita harus punya masalah? Kenapa kita harus mengalami pencobaan? Saudara, masalah pencobaan itu terjadi atas hidup kita karena kita tidak akurat. Karena ketidakakuratan, kenapa kita? Karena kita harus dibentuk, betul nggak? Karena kita harus berproses, betul nggak? Kita lihat ya, Yesaya 55 ayat 8 ayat 9. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu. Jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman ayat yang ke-9. Seperti tingginya langit dan bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Saudara, kenapa seringkali kita mengalami masalah pencobaan? Karena kita seringkali tidak mengerti jalan Tuhan. Betul nggak? Kita tidak mengerti rancangan Tuhan. Karena begitu tinggi, begitu dalam, seperti langit ya. Tinggi jalan, bedanya ini jalan saya dengan jalan Tuhan. Jadi saudara, masalah ini apa sih masalah? Masalah itu sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan saya, betul? Saya ingin penjualan saya 1 bulan ini 10 juta, tapi cuma 100.000. Masalah buat saya, betul nggak? Amin. Jadi masalah itu sesuatu ekspektasi saya, bukan Tuhan, betul nggak? Ngerti ya? Ya, jadi kenapa ada masalah? Karena memang dari masalah pencobaan inilah kita diproses, betul nggak? Supaya jalan kita sama dengan jalan Tuhan. Kenapa? Karena seringkali dalam keterbatasan kita jernih perjalanan rohani dengan Tuhan, kita nggak akurat karena jalan kita dengan jalan Tuhan beda. Betul nggak, saudara? Ya, ya. Memang saudara, pada waktu masalah terjadi, ada pencobaan terjadi, iblis dia numpang di situ. Karena dia bisa masuk dalam hidupmu, kalau ada masalah, kalau ada pencobaan, dia tujuannya adalah untuk menghancurkanmu. Tetapi percayalah, Kristus ada di dalammu.
Kalaupun kau tidak akurat, kalau iblis mau menghancurkanmu, Tuhan mau mengubah hidupmu. Amin. Mau mengubah karaktermu. Supaya jalanmu sama dengan jalan Dia. Supaya kita mengerti rancangan kita sama dengan rancangan Tuhan. Amin. Ya, supaya Tuhan melihat apakah firman-Nya tercetak nggak dalam hidupmu. Dia menguji iman kita. Mungkin kita sering dengar bahwa kita harus mengampuni. Tapi begitu kita ada konflik, ada masalah, tidak sesuai dengan ekspektasi, iblis ingin menghancurkan lewat konflik. Tetapi karena Tuhan bersama dengan engkau, amin. Tuhan mengubah konflik untuk mengubah karakter kita. Supaya apa? Supaya firman tercetak atas hidup kita. Kita tidak hanya tahu, tidak ada dengar firman mengampuni, tapi kita melakukan pengampunan. Betul nggak saudara? Betul nggak saudara? Makanya itu kita nggak mungkin lepas dari masalah dan pencobaan. Karena apa? Karena dalam perjalanan kita harus berproses, betul nggak? Karena begitu jauh jalan kita dengan jalan Tuhan. Tetapi semakin ada masalah pencobaan, kita semakin diselaraskan. Maka itu kata Paulus, berbahagialah orang yang jatuh ke dalam pencobaan menghasilkan ketekunan. Walaupun saudara pencobaan itu bukan daripada Tuhan. Kita akan ini ya. Nah, aduh, Mbak Yus misalnya ya, Ibu gimana? Pusing dong kalau kita harus masalah pencobaan. Bagaimana supaya kita tidak mengalami masalah pencobaan, tapi kita diproses oleh Tuhan. Bukan lewat masalah pencobaan. Bisa. Tinggal milih kita. Kecuali kita membangun hidup kita. Betul nggak? Intim dengan Dia. Maka kapasitas kita diperbesar. Sehingga ketika ada gap, tidak sesuai ekspektasi kita, respon dengan firman nggak terjadi itu. Betul nggak? Tinggal milih. Kau mau berproses selaras dengan rancangan Tuhan lewat masalah ketidakakuratan, atau kau rindu bangun hidupmu. Betul nggak? Supaya pikiranmu diselaraskan, betul nggak? Tapi tujuannya Tuhan ingin mengubah karakter kita. Tuhan ingin kita tercetak oleh karena firman-Nya. Bukan hanya karena jadi wacana firman. Bukan karena jadi pengetahuan. Suatu saat saya khotbah di satu gereja, pemimpinnya pesan, Bu, padahal topiknya beda saudara. Dia bilang, Bu, nanti khotbahnya pokoknya kasih tahu lah, harus saling mengasihi. Di sini banyak konflik, Bu. Pemimpin sama ini konflik, ini sama konflik. Loh, tapi kan aku gak bawa firman tentang itu. Aduh, gimana katanya. Pokoknya Ibu seselin aja. Terus saya mikir, lah di sini kan senior semua. Saudara, bukan berarti tercetak firman. Betul? Kok saya mau ngotbahin juga gak bisa mengubah dia, betul gak? Tapi ketika kau punya masalah, betul? Jadi saudara, iblis ingin menghancurkan kita. Kita harus tahu tipu daya muslihat si jahat ya. Tapi percayalah, karena engkau dimiliki oleh Kristus, Tuhan memakai, mengizinkan ya, membiarkan kita untuk mengalami pencobaan supaya kita tahan uji. Supaya karakter kita diubahkan. Supaya kita mengenal Dia. Maka itu saudara pilihan. Apakah saudara mau dari awal merendam hidupmu, diproses dengan firman tiap hari, disiplin membangun roh. Sehingga ketika ada masalah kamu sudah selaras pikiranmu, sehingga kapasitasmu besar, kau tidak menganggap itu masalah. Atau kau tidak rajin disiplin membangun ini, kau punya masalah, dua-duanya Tuhan izinkan. Tinggal memilih, pilih salah satu. Kalau saya, lebih baik saya rendam hidup saya, betul nggak? Karena kenapa itu jadi masalah? Karena kapasitasmu di bawah masalah. Kau tertekan, betul nggak? Tapi kalau kapasitasmu di atas masalah,
akan merespon dengan benar. Kita lihat Matius 26 ayat 41. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh. Ini Yesus ya yang ngomong ya. Jadi sebenarnya Yesus ingin kau hidup akurat. Betul nggak? Ya, walaupun kalaupun kau tidak akurat, Tuhan tetap mengasihimu begitu ya. Tapi Tuhan bilang jaga-jagalah. Berdoalah, bangun hidupmu. Luar biasa dengan Tuhan supaya kamu tidak jatuh ke dalam pencobaan. Karena daging ini lemah. Tapi roh penurut. Kalau roh kita tajam, jalan kita akan sama dengan dia. Rancangan kita sama dengan dia. Jadi kita gak perlu gap. Betul gak? Sehingga kita merespon segala suatu masalah dengan sudut pandang Tuhan. Dengan pikiran Kristus. Kita tidak dibawa tekanan, kita punya kapasitas. Saudara, orang bisa berbeda merespon. Ya, Pak Medi punya uang 50.000. Pak Reno punya uang 50.000 di dompet sama-sama. Pak Reno bisa khawatir. Betul nggak? Dia punya masalah, dia bisa khawatir, saudara. Aduh gimana, bensin sekian, ini sekian, gimana saya punya uang. Tapi Pak Medi bisa happy. Kita bisa punya masalah yang sama, tapi respon berbeda, betul nggak? Tergantung kapasitasmu, betul nggak? Ya, Pak Medi kehilangan motor, Pak Reno kehilangan motor. Yang satu berduka 1 bulan. Teringat kalau ada suara, aduh seperti motor saya. Kalau ada warna merah, itu seperti motor saya. Menyesali begitu ya. Aduh gimana saya sudah bekerja keras untuk. Tapi Pak Medi bisa bilang, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, happy. Jadi sekarang bukan masalahnya, betul nggak? Bagaimana sudut pandang kita selaras nggak dengan Tuhan? Amin. Maka itu Tuhan bilang, anakku kalau bisa ya nggak jatuhlah dalam pencobaan. Kalaupun kamu harus mengalami proses perubahan karakter. Ya kan? Ya tapi kalaupun kamu jatuh pencobaan yang kamu alami itu betul nggak saudara? Jangan menganggap itu luar biasa. Karena Tuhan setia. Dia tidak akan melampaui. Ya jelaslah tidak melampaui kekuatan kita anaknya. Betul nggak? Dia sudah kalahkan maut. Sekarang kita belajar. Apa sih sebenarnya sumber-sumber pencobaan? Efesus 6 ayat 10 sampai 12. Saya akan bacakannya. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Ayat 11. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Ayat 12. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan. Jadi saudara, yang pertama sumber pencobaan adalah tipu muslihat si jahat. Itu jelas. Dia seperti singa yang mengaum-ngaum, betul nggak? Ya. Even kau sudah membangun hidupmu secara benar pun, dia tetap menggoda, betul? Yesus saja digoda, betul nggak saudara? Yesus kurang apa? Dia digoda di padang gurun. Ya, lewat apa? Kelemahan dia lapar, dia puasa. Bukan kelemahan ini ya, kelemahan fisiknya dia. Jadi saudara, sumber pencobaan itu yang pertama tipu daya muslihat si jahat. Dia goda kita. Ya, maka itu kenakan seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kita tidak tergoda gitu ya. Kita punya kuat kuasa Tuhan. Jadi yang pertama sumbernya tipu daya.
Dia mengaum-ngaum terus. Makanya saudara, kalau kau punya titik lemah di situ, jangan ke situ. Ya, saya dulu itu saudara, saya udah kasih tahu, kakek saya itu istrinya banyak banget. Jadi secara keturunan kami itu kuat sekali roh perjinahan. Setelah saya lahir baru, saya tahu kelemahan saya sangat-sangat cenderung untuk iblis goda saya di roh perjinahan. Betul nggak? Nah kalau saya tahu titik kelemahan, jangan ke situ. Betul nggak? Amin. Jangan saya bergaul dengan orang yang tukang pacaran lah. Terus kemudian yang suka pornografi. Ya jatuhlah saya. Betul nggak saudara? Ya, karena kita pasti ditipu. Dia, iblis itu yang kenal siapa kita dari lahir. Betul? Dia tahu titik kelemahan kita. Lari. Betul nggak? Begitu ada ini lari. Betul nggak? Itu namanya menang dari pencobaan. Walaupun kau punya kuasa, tapi kalau kamu sanggup ditipu, ya udah, kau nggak punya potensi lain untuk menolak. Betul nggak? Dia ditipu daya muslihat. Ya. Yang kedua Yakobus 1 ayat 14 dan 15. Yakobus 1 ayat 14. Tetapi tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Karena ia diseret dan dipikat olehnya. Ayat 15. Dan apabila keinginan itu telah dibuai, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Jadi saudara lihat pencobaan itu ayat 14 dimulai dari keinginan kita. Daging, betul nggak? Ya, jadi pencobaan itu bukan datang dari Tuhan. Ya, kenapa saudara punya banyak masalah? Ternyata jauh di kecenderungan hati saudara itu pengen kaya, betul nggak? Keinginan saudara, daging saudara, kecenderungan hatinya ingin kaya. Makanya orang katakan kalau kau ingin kaya, kau pasti jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Ini firman yang bilang, betul nggak? Betul nggak? Kenapa? Karena kecenderungan hatinya pun, keinginan sendiri ini menjadi pintu masuk untuk iblis membuai. Betul? Betul nggak saudara? Jadi hati-hati dengan kecenderungan hati. Kalau kau ingin kaya, kau akan jatuh dalam berbagai-bagai macam pencobaan. Firman yang bilang. Jadi keinginan kita ini sumber masalah. Betul nggak? Maka itu Tuhan bilang daging lemah, roh penurut. Maka itu biarlah kecenderungan hati kita direndam oleh Roh Kudus dan firman. Sehingga semua keinginan kita sama dengan keinginan Tuhan. Amin. Pencobaan datangnya dari keinginan. Ya, keinginan untuk sukses, keinginan untuk terkenal, apalagi lah. Saudara bisa definisikan lebih banyak. Setelah itu saudaraku diseret. Siapa yang nyeret? Ya diseret dan dipikat oleh keinginan kita. Betul nggak? Belum. Jadi si iblis belum berperan di sini. Suatu ketika dia bilang, ada anak saya ya, anak rohani saya. Itu zaman kapan lah. Dia tuh seperti tomboy. Saudara. Saya berdoa Tuhan tolonglah berikan teman hidup. Gitu ya. Karena waduh gak pernah jatuh cinta, gak pernah ini. Suatu ketika dia kerja di pabrik. Ini saya mau gambarkan secara sederhana lah. Ya, kerja di pabrik. Kebayangkan saudara dia sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Tiba-tiba saya berdoa kan, Tuhan berikan. Saudara tahu keinginan kalau nggak dikendalikan, dikuduskan. Pas begitu di pabrik, saudara atasannya Chinese, wah luar biasa. Wah andalan lah. Tiba-tiba menyatakan cinta. Wih, saudara dia nggak bisa tidur. Tai rasa coklat, betul nggak? Saudara, saya bilang diseret, betul nggak? Diseret. Waduh, dia berbunga-bunga saudara. Pagi-pagi dia berangkat. Wah,
dia jadi pribadi yang berubah sampai akhirnya dia tidak jam doa, segala macam, diseret, dipikat, hanya wajahnya yang menguasai. Saudara, itu namanya diseret dan dipikat. Ngerti ya? Ngerti ya maksudnya ya? Ya. Saudara pingin kaya. Kalau saya kerja pulang jam 4, ada nggak kerjaan yang jam 4 sampai jam 9? Oh ada, kerja sampai jam 9. Ya, jam 10 bisa nggak kalau dikerjakan dulu? Bisa, kerja. Ngerti nggak saudara? Itu diseret dan bukan karena godaan iblis, bukan iblis belum berperan. Tapi keinginanmu mendrive-mu. Ngerti ya? Makanya kecenderungan hati ini sangat penting. Makanya si Daud bilang, Tuhan cenderungkanlah hatiku kepada firman-Mu. Tolong aku. Terus yang selanjutnya, aku mencenderungkan. Jadi satu sisi dia berdoa supaya Tuhan tolong. Satu sisi dia mengambil keputusan. Betul nggak? Harus diambil keputusan. Saya ini harus cenderung hatinya pada firman doang. Karena saudara akan diseret, dipikat olehnya. Saudara, kenapa orang selingkuh? Kan begitu. Betul nggak? Mulai-mulainya ngobrol-ngobrol. Pulang, Pak boleh bareng? Oh boleh. Lama-lama jauh kita di sini, betul nggak? Ayat yang ke-15 dikatakan apa? Dan apabila keinginan itu dibuai, baru peran si jahat di sini, betul nggak? Iblis lihat nih, wah ini makanan empuk nih. Ini celah datang. Dibuai oleh siapa? Iblis. Ya kan? Barulah melahirkan dosa. Dan dosa itu sudah matang. Ia melahirkan maut. Pencobaan bisa menghasilkan maut. Tapi saya berdoa supaya ketika engkau menghadapi pencobaan, Tuhan yang besar atas hidup itu mengubah itu menjadi berkat atas hidup. Amin. Saya mau terangkan bahwa pencobaan itu bukan datang daripada Tuhan. Amin. Tapi pencobaan itu datang dari keinginan, dari kecenderungan hati, ya, dari sikap hati, dari pola pikir, ya, dari gaya hidup, saudara. Waktu saya masih kuliah, saudara, saya sudah sungguh-sungguh, saya sekamar dengan orang GKJ, tahu ya? Nah, saya lihat, saudara, dia itu pada waktu saya masih kuliah, dia aja sudah jadi manajer. Jadi saudara, saya nggak punya uang, dia yang punya banyak uang. Betul nggak saudara? Sekamar saya, makanan banyak, waduh seneng saya, karena dia banyak uang. Tapi saya lihat pola hidupnya, saudara. Kalau dia stres, misalnya berantem sama pacar, kan masih muda waktu itu kan. Dia pergi, dulu gak ada mall saudaraku, kayak supermarket gitu lah ya. Dia pergi, beli sapu, beli keranjang, beli apa pulang kayak toko. Saya bilang, mbak kenapa? Wah saya pusing, saya beli aja semua. Jadi uangnya habis. Saudara kebayang kalau sebulan dia 10 kali stres, habis itu baik. Nanti saudara kalau makan sate malam-malam kelaparan, makan sate kan dulu begitu. Saya kos di pinggir jalan di Anyer 35 saudara ya. Pas keluar, Yus bayarin dulu ya saya bulan depan. Bayangin saya mahasiswa gak punya uang. Kenapa? Gaya hidup, betul? Pencobaan, betul gak saudara? Saya bilang ini yang kaya yang mana? Jadi saudara di rumah saya, di kos-kosan saya, memang kamarnya gak gede karena kami berdua penuh dengan barang. Bayang saudara, sekarang ada mall. Dulu kalau sekarang ada mall lebih bahaya lagi, betul gak saudara? Barang yang gak perlu, kenapa? Karena dia stres. Nah, kecenderungan hati bisa mengadakan pencobaan. Pencobaan bisa menghancurkan kita. Tetapi Tuhan luar biasa. Tuhan akan ubah itu. Amin. Sehingga pencobaan yang kamu alami tidak melampaui kekuatanmu.
Tuhan ingin menguji kita semakin kuat. Tuhan ingin segala yang buruk yang terjadi apa kita itu didatangkanlah kebaikan. Amin. Lewat sehingga kita bisa punya koleksi piala-piala baru. Kenapa? Karena pada waktu saudara menghadapi masalah, saudara mulai berseru kepada Tuhan. Betul nggak? Saudara mulai selaras dengan Tuhan. Tuhan yang berperang, kau diberi kemenangan, kau punya piala. Kau mengenal sesuatu dari Tuhan. Betul nggak? Semakin kau mengalami. Jadi ketika kau mengalami masalah, kau sedang mengkoleksi piala baru. Amin. Ya. Nah, bagaimana kita bisa melewati pencobaan dan masalah ini bersama dengan Tuhan? Betul nggak? Itu kan yang jadi masalah kan? Kan itu kehidupan sehari-hari kita, saudara. Nah, harusnya sikap kita, saudara, pada waktu kita mengalami masalah dan pencobaan, firman Tuhan katakan kita harus bertekun. Betul nggak? Kita harus datang kepadanya. Kita lihat Matius 11 ayat 28 sampai 30. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat. Jadi saudara kalau punya masalah pasti saudara berbeban berat. Betul nggak? Saudara harus datang kemana? Ke Tuhan. Karena yang memberikan kelegaan kepadamu hanya Tuhan. Amin. Jadi bagaimana caranya saya menang dalam pencobaan? Ketika kau punya masalah berat, kau harus datang kepada Tuhan. Jangan menjauh dari Tuhan. Karena di luar tidak ada kelegaan. Amin. Jadi harus otomatis. Harus atret. Walaupun ketika menjalani pencobaan masalah ada ketidakakuratan, harus berbalik kepada Tuhan. Karena firman Tuhan, mari kepadaku yang letih, lesu, berbeban berat. Aku akan, artinya pasti. Amin. Pasti Tuhan akan berikan kelegaan. Amin. Saya kadang bingung. Saya udah datang sama Tuhan 100 kali, 30 kali. Tapi kayaknya kok saya gak lega. Aneh. Betul gak? Mungkin dia tidak datang sepenuhnya kepada Tuhan. Betul gak? Dia masih datang setengah hati. Dan masih 90%, masih 75%. Tapi kalau kita berserah sepenuhnya, Engkaulah Tuhan yang memberikan kelegaan, Engkau solusi, Engkau jalan keluarku. Saya percaya Engkau pasti diberikan kelegaan. 29. Pikul, saudara, pikul kuk yang kupasang. Artinya apa? Sebelumnya kita pikul kuk kita yang berat, betul gak? Dia bukan hanya memberikan kelegaan, tapi ganti kukmu. Luar biasa. Terus kuk kita yang lama gimana? Dia pikul, betul? Ngerti maksud saya? Ngerti maksud saya? Jadi saya berbeban berat itu kenapa? Karena pikul kuk saudara, betul enggak? Betul? Saudara datang kepada Tuhan. Tuhan bilang aku beri kelegaan. Bukan hanya beri kelegaan, aku ganti kukmu. Pikul kuk yang kupasang, kuk yang lama dia yang pikul. Amin. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku karena aku lemah lembut. Sumber ketidakakuratan adalah kesombongan, keangkuhan. Betul? Kenapa banyak orang berbeban berat? Karena itu akalnya. Sombongan, keangkuhan. Aku lemah lembut dan rendah hati. Jiwamu akan mendapat dahsyat, saudara ya. Kalau kita punya masalah, boro-boro jiwa kita tenang. Tidur gak bisa, segala macam. Ayat 30. Sebab kuk yang kupasang ini enak dan ringan. Memang masih ada beban, tapi enak. Kak Reno pengen yang mana ya? Enak dan ringan. Betul gak? Artinya saudara, dalam setiap permasalahan,
dalam setiap percobaan, saudara harus mengalami hari perhentian. Gimana caranya? Saya harus datang kepada Tuhan. Nantikan dia. Dengar sampai dia berfirman. Amin. Ketika dia berfirman, percayalah bukan engkau yang menyelesaikan masalahmu. Tapi firman yang kau dengar itulah yang mengerjakannya dengan berhasil. Itulah hari perhentian. Bukan karena kuat, bukan karena gagah. Itulah yang membuat kita mengenal dia dan kita mengalami kemenangan bersama dengan dia. Karena dia yang ambil kuk kita. Dan dia berikan kuk yang enak dan ringan. Amin. Kemarin saya bagikan di sini ya. Tadi malam saya bagikan ya. Saya sudah bagikan. Pokoknya saya bagikan lagi deh ya. Waktu saya ke Singapura ketemu orang, ya, orang Malang, dia kawin dengan orang Filipina. Ya. Pada waktu dia masih muda, sungguh-sungguh mengasihi Tuhan sampai buka gereja di Batam. Ya, dia kerja di orang Singapura, ternyata perusahaannya bangkrut sehingga dia kembali si ownernya Singapura itu mengambil dia ke Singapura karena dulu pernah jadi karyawannya. Dia menikah dengan seorang Filipina, waduh kacau banget hidupnya. Ya, nggak pernah kasih uang, selama menikah sepeser pun nggak pernah kasih uang sama istrinya, saudara. Padahal dua-duanya kerja. Jadi pada waktu dia menikah dengan suaminya, dia protes sama Tuhan. Tuhan, gimana sih saya kan sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Waktu muda saya bisa-bisan, gila-gilaan, mati-matian. Kenapa sekarang saya punya suaminya begajul dan segala macam. Dia gak pernah kasih, saudara tahu orang Filipina hampir mirip dengan orang Manado. Mohon maaf ya, yang di Manado. Suka pesta kan mereka. Gitu ya. Jadi habis uangnya. Bahkan uangnya itu dikirim ke Filipina. Karena apa? Karena di sana itu ada hari-hari besar yang harus adu ayam. Jadi orang Filipina baru tahu saya senang adu ayam, saudara, bukan orang Indonesia aja. Jadi dia pergi ke Filipina, habisin uangnya di sana. Ya. Satu ketika dia ngomong sama Tuhan, protes. Saudara, itu masalah pencobaan. Mungkin dia tidak akurat memilih teman hidup, betul nggak? Kita nggak tahu. Tapi itu masalah, betul nggak? Itu mencoba. Apa yang dilakukan? Ibu, saya datang sama Tuhan. Saya tidak beranjak dari kamar doa saya sebelum saya deal dengan Tuhan. Sebelum saya dapat firman. Sampai suatu ketika Tuhan bicara sama dia. Anakku, kamu harus melayani suamimu seperti kau melayani jiwa-jiwa. Hah? Jadi aku harus melayani suami saya seperti saya melayani jiwa. Saudara, dia melayani jiwa bisa-bisan gila-gilaan mati-matian. Saudara. Dia harus nanya, terus Tuhan gimana dong? Aku gak punya uang, suamiku gak bisa ngasih nafkah dan segala macam. Aku gendong dong layani dia gak pernah kasih duit sama saya. Tuhan bilang begini, anakku, aku akan pelihara engkau. Kalau kau mengasihi dia, seperti kau mengasihi jiwa-jiwa, aku akan deal dengan kamu. Semua kebutuhanmu, aku akan gak perlu kamu tergantung dengan suami. Saudara, ketika dia deal dengan firman Tuhan, dia sepakat dengan surga, itu langsung mengubah hidupnya. Sudut pandang dia berubah. Pada waktu dia memandang suaminya dulu, waduh gondoknya bangun pagi kesel, gak mau bantu dan segala macam. Bu, itu tiba-tiba hilang, ada kekuatan yang baru. Kok yang dipasang enak dan ringan. Amin. Tiba-tiba saya bisa mengasihi suami saya sedemikian rupa seperti saya mengasihi jiwa-jiwa. Tidak ada marah, tidak ada mengeluh. Saya bisa mengucap syukur, saya bisa menerima kelemahan dia. Kenapa? Karena sudah dengar. Kenapa? Karena dia sudah mengalami hari perhentian. Firman yang mengerjakannya. Sudut pandang dia diubahkan. Dia kuk yang dipasang tidak lagi berat. Amin. Dia sukacita. Sampai kemudian saudara, dia pindah ke Singapura, dia harus kontrak mahal. Tapi luar biasa, dia hanya lulusan SMEA. Dia kerja di sebuah pabrik di ownernya. Suaminya juga kerja di kompetitornya, jadi saingan perusahaan yang dia kerja. Luar biasa, dia itu buat klep jantung, gak tahu alat lah.
Dari orang ekonomi ke teknik, mana bisa, betul nggak? Tapi dia akhirnya dia bisa jadi operator teknik dan dia sekarang menjadi supervisor teknis sampai dia bisa beli rumah. Nggak main-main, beli rumah di Singapura sangat mahal. Dari uang dia, tidak sepeser pun dari uang suami. Kenapa? Karena surga sudah deal dengan dia. Amin. Dia nggak pernah tuntut suami. Tahu nggak Bu? 20 tahun. Saya nggak merasa saya ini berat. Saya mengasihi dia sampai suatu ketika. Karena dia penginjil juga, dia di gereja di Lighthouse, saudara. Itu melayani banyak orang dan TKW-TKW juga. Dia tetap punya api penginjilan. 20 tahun kemudian suami saya sakit keras. Dan disitulah dia mengalami pertobatan yang luar biasa. Dan sekarang bersama-sama melayani Tuhan. Tuhan mengubah yang buruk menjadi baik. Betul? Kenapa? Karena dia datang minta hari perhentian kepada Tuhan. Sampai firman. Betul nggak? Kita harus ketemu dengan firman. Amin. Maka firman itu yang mengambil setiap kuk yang berat. Dan sekarang diganti. Ini kukmu yang kupasang. Enak dan ringan. Kuk yang berat, aku yang pikul. Amin. Kenapa banyak anak Tuhan sampai sekarang pasti kuknya berat. Mungkin dia tidak dapat firman. Dia harus datang sampai dapat firman. Amin. Karena kita sudah belajar saudara bahwa ketika kita datang ke imam besar, ke tahta kasih karunia, hanya 2 yang kita terima, yaitu mercy and grace. Apa itu mercy? Tuhan tidak pernah pandang dosamu. Dia nggak pandang ketidakakuratmu karena engkau anak. Dia selalu terbuka. Aku ampuni engkau. Aku nggak peduli dengan grace kasih karunia. Kau akan mengalami pertolongan tepat waktu. Kau beri kemampuan, kuasa untuk menyelesaikan masalahmu dan pertolongan tepat waktu. Jadi saudara, tidak ada alasan untuk tidak menang dalam pencobaan dan masalah. Betul? Jaga kecenderungan hati kita. Amin. Kalaupun kau sekarang mengalami pencobaan, percayalah itu pencobaan yang biasa. Tidak pernah melampaui kekuatan kita. Kita lihat lagi ya, 1 Korintus 10 ayat 13 kita baca keras-keras, kita deklarasi, amin. 1 Korintus 10 ayat 13. Kita bangkit berdiri, kita baca sama-sama. Ya, dengan kesungguhan. Apapun yang kau alami saat ini, saya nggak ngerti, mungkin itu berat dalam hidupmu. Tapi deklarasi ini. Saudara, kalau kau deklarasi dengan sungguh-sungguh, kita sedang menghancurkan musuh, betul? Mungkin kuasa perkataan kita itu dahsyat, luar biasa saudara. Ya, ayo kita katakan 1, 2, 3. Pencobaan-pencobaan yang yang kamu ganti aku ya. Ya, oke. 1, 2, 3. Pencobaan-pencobaan yang aku alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia. Dan karena itu ia tidak akan membiarkan aku dicobai melampaui kekuatanku. Pada waktu aku dicobai, ia akan memberikan kepadaku jalan keluar sehingga aku dapat menanggungnya. Beri tepuk tangan buat Allah kita. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau yang berfirman, marilah kepadaku yang letih lesu, yang berbeban berat. Saudara yang kekasih, kita harus datang kepada Tuhan. Karena dialah yang akan memberikan kelegaan.
Semakin kita berat, semakin kita berbeban berat, semakin kita berlari-lari datang kepadanya. Karena Dia memberikan kelegaan bagi kita. Dan percayalah, Dia tidak akan hanya memberikan kelegaan, tapi Tuhan berkata, mana kukmu? Aku akan ambil kuk yang berat. Aku akan ganti dengan kuku. Kuku enak dan ringan. Tuhan yang memberikan jalan keluar. Karena Dia setia, karena Dia adil, karena pencobaan tidak pernah melampaui kekuatan kita. Itu adalah pencobaan yang biasa. Thank you God. Ku kagumi caramu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Ku kagumi caramu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidup. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terduga cara-Mu, tak terduga cara-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidup. Kita kembali, ku kagumi cara-Mu mencintaiku. Terima kasih Tuhan, kami terus andalkan Engkau. Kami mau berlari-lari kepadamu. Karena Engkau yang ahli membuat keburukan menjadi kebaikan buat kami. Iblis ingin menghancurkan kami, tapi Engkau mengubahnya menjadi iman kami naik level Tuhan. Kami boleh mengkoleksi piala yang baru. Kami mengucap syukur. Maka itu Tuhan, kami selalu terus mau datang kepadamu dalam segala persoalan. Karena Engkau selalu ada dalam setiap proses hidup kami. Engkau bersama dengan kami, kami milik-Mu
kami dimiliki oleh Tuhan. Engkau tahu semua persoalan dan pergumulan kami. Maka itu Kau berkata Engkau Allah yang setia dan adil, yang selalu memberikan kekuatan supaya kami dapat menanggungnya dan memberikan jalan keluar. Kuk yang Kau pasang enak dan ringan, Kau ambil setiap kuk yang berbeban berat, yang membuat kami letih, yang membuat kami lesu, yang membuat kami tidak tenang Tuhan. Tapi Engkau berikan kelegaan dan Kau ganti dengan kuk-Mu Tuhan yang enak dan ringan. Gimana sukri, mana sikri. Kumulu sukru. Maka itu terus kami kagum akan Engkau. Kami hormat akan Engkau. Hari ini saudara, kalau kau punya beban berat, berlari kepada Dia. Mari kepadaku yang letih lesu. Taruh tanganmu di dada. Percayalah, Tuhan, aku mengalami kelegaan. Kau ambil semua kuku Tuhan. Beri ketenangan bagiku. Pasang kuk-Mu yang enak dan thank you Lord. Mari katakan ku kagumi. Ku kagumi caramu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Ku kagumi caramu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah. Angkat tanganmu, andalkan Dia saudaraku. Dia tidak pernah terbatas. Terbatas kuasa. Kau selalu mengalami bagaimana cara-cara Dia, jalan-jalan Dia yang menyelesaikan semua persoalanmu. Kau akan kagum dan hormat. Di setiap langkah hidupku, tak terbatas, tak terbatas kasih-Mu. Yes Tuhan, kami kagum akan Engkau. Ku percaya di segala musim. Sekali lagi katakan, ku kagumi. Ku kagumi caramu mencintai. Dia selalu ada di proses hidupmu. Jangan takut. Kau tidak pernah sendirian. Karena Dia milikmu dan kau milikmu. Kau selalu bersamanya dan Dia selalu bersamamu. Kau tak menyerah akan hidup. Kagumi, ku kagumi caramu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan Dia. Tak terbatas, tak terbatas kuasa-Mu. Tak terduga caramu
Mari angkat kedua belah tangan sebelum ibadah ditutup. Terimalah berkat Tuhan. Engkau kuat, engkau kokoh. Karena Tuhan yang menguatkan, yang memperlengkapi engkau, yang mengokohkan engkau. Sehingga kau bertahan, bahkan menang di setiap keadaan. Badai pasti berlalu, masalah pasti selesai. Kau akan keluar menjadi pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Datanglah kepadanya, setiap kuk yang dipasang enak, dan serahkan kekhawatiranmu kepada Tuhan. Dialah yang memberikan kelegaan bagimu, ketenangan dalam hidupmu. Dan ketika firman kau dapatkan, firman itulah yang mengerjakannya dengan berhasil. Dan kau akan mengenal Tuhan, betapa dahsyat, betapa hebat, betapa tinggi, betapa dalam kuasa yang bekerja atas hidupmu. Selalu ada cara, selalu ada jalan. Tidak pernah terbatas kuasanya, tidak pernah terbatas kasihnya. Andalkan dia, percaya kepada dia, lari kepadanya, supaya kelegaan, ketenangan, kuk yang enak dan ringan, itu yang menyertai hidupmu. Kau akan alami hari-hari perhentian setiap hari, kau akan mengalami surga di bumi. Terobosan kebaikan menjadi bagian hidupmu. Karena Roh Kudus yang diutus oleh Bapa, itulah yang mendampingi engkau, yang menuntun engkau, yang memampukan engkau, menyertai engkau dari sekarang sampai selama-lamanya. Kita katakan sama-sama, amin.